Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf waktunya terlewat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Apoteker Ika atas paparannya yang sangat menarik. Terima kasih dan teman-teman peserta silakan kalau ada pertanyaan bisa sudah mulai dituliskan pada fasilitas question ya. Memang sedikit berbeda, kita sekarang menggunakan platform GoToWebinar ya, biasanya pakai Zoom, sedikit berbeda tampilannya. Nah, mudah-mudahan tidak bingung, jadi pada fasilitas question teman-teman bisa menuliskan pertanyaan dan ditujukan kepada siapa. Baik, kita akan menuju kepada pembicara ketiga, yaitu adalah psikolog Pak Bram, kita aja ya, apa namanya, panggilan. Prof. Ya. Biar mudah. Ya, Pak Kus Hendrawan Bramasto ini adalah alumni dari Universitas Katolik Sukiya Pranata Semarang dan beliau sekarang menjadi psikolog di bidang human resources ya sejak tahun 1998 dan beliau juga konselor di berbagai tempat. Baik, pada Pak Bram kami silakan untuk menyampaikan materinya sekitar kurang lebih 30 menit. Dipersilakan. Terima kasih Prof. Zulis. Saya minta waktu sebentar untuk sharing. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan selamat berpuasa buat Bapak Ibu sekalian yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa lancar dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada IAI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing mengenai manajemen perubahan dan stres dengan topik tetap sehat dan berbahagia selama social dan physical distancing. Nah, supaya kita aktif, kemudian kita berdaya guna, kemudian mendapatkan dampak dari diskusi kita, akan lebih bagus jika nanti ada sharing atau ada kita berbagi mengenai apa saja yang sudah kita lewati untuk masa-masa sosial dan physical distancing ini. Dari akhir diskusi kita, ada 3 hal yang akan kita capai. Yang pertama adalah kita mempunyai suatu aksi, suatu attitude, tidak hanya knowledge, tetapi juga skill, bagaimana kita memahami perubahan. Kemudian cara berinteraksi pada saat social dan physical distancing. Kemudian yang kedua, tentunya seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, beberapa penyakit itu kan menimbulkan stres atau situasi yang tidak nyaman. Bagaimana situasi yang tidak nyaman itu kita kelola dengan baik sehingga stres itu akan berkurang atau bahkan menjadi sesuatu yang lebih positif dan produktif. Yang ketiga, secara mental dan sosial tentunya kita berharap kita tetap sehat meskipun pada situasi pandemi saat ini. Itu adalah 3 hal yang akan kita capai. Selanjutnya, memang dari sesi yang saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian, saya tidak hanya berharap tentang adanya knowledge, tetapi juga adanya suatu skill atau keterampilan bagaimana memahami perubahan dan juga manajemen stres. Akhirnya kita mempunyai suatu attitude atau sikap tertentu bagaimana kita mensikapi social dan physical distancing secara lebih positif. Ada 5 tahapan dalam diskusi kita. Yang pertama adalah kita mengenai perubahan, mengenai pengenalan. Apa sih yang menyebabkan cara kita berinteraksi sosial? Memang dengan berkembangnya COVID-19, kemudian beberapa hal yang dirasa sangat mengganggu kehidupan sosial kita, maka konsep sosial dan physical distancing ini dianggap merupakan suatu metode yang sangat efektif untuk kita tetap produktif meskipun dalam situasi atau kondisi pandemi. Bahkan WHO dan pemerintah Indonesia sendiri sudah mengeluarkan himbauan supaya kita beraktivitas dari rumah, beribadah dari rumah, kemudian berinteraksi dari rumah dan sebagainya. Nah, ini adalah trigger mengapa kita harus berubah. Selanjutnya, apa sih perubahan?
memang perubahan sosial dan physical distancing saat ini tidak serta-merta kita bisa samakan untuk setiap individu. Setiap individu reaksinya bermacam-macam, tergantung dari seberapa kuat mental atau seberapa kuat lingkungan mengontrol kondisi atau stres yang sedang berlaku saat ini. Memang social dan physical distancing ini sangat tidak normal, di luar wajar, selain penyakit-penyakit yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Tetapi social dan physical distancing ini merupakan suatu hal yang esensial, penting bagi kita untuk sesegera mungkin dan urgent sifatnya untuk dilakukan supaya apa? Kita memutus rantai penularan COVID-19. Tetapi meskipun kita menjalani social dan physical distancing, kita tetap produktif dan tetap berhubungan dengan orang lain selain lingkungan terdekat kita. Selanjutnya yang ingin kita capai adalah sikap. Bagaimana sikap kita menghadapi perubahan-perubahan ini? Ini penting. Memang tidak nyaman Bapak Ibu sekalian, karena ini bertentangan dengan value kita di mana bangsa Indonesia atau sejak kecil kita dididik bahwa berhubungan sosial itu adalah selalu lekat secara fisik, secara sosial. Sebagai contoh, kalau misalnya kita bertemu, kita bersalaman dengan berjabat tangan, atau kalau ibu-ibu biasanya cium pipi kanan, pipi kiri, berpelukan dan sebagainya. Dan sekarang diharapkan kita menghadapi situasi kita harus menjaga jarak. Tentunya situasi-situasi ini yang bertentangan dengan value ajaran kita dan sesuatu yang baru membuat tidak nyaman, tetapi harus dan kita siap untuk menjalaninya. Selanjutnya, dengan perubahan-perubahan sosial dan physical distancing sebetulnya ada opportunity, ada kesempatan di mana kita membuat suatu inovasi. Seperti hari ini, biasanya kita bertemu secara fisik dalam kelas, kemudian kita juga bertemu, berinteraksi secara langsung, sekarang kita menggunakan media online. Sekarang tidak ada umur. Semua umur harus sudah beradaptasi dengan teknologi. Tentunya inovasi-inovasi ini yang harus kita kembangkan, bukan sesuatu yang negatif. Nah, tentunya untuk memunculkan inovasi-inovasi itu kita dibutuhkan suatu strategi-strategi atau cara-cara yang sangat relevan dan juga aplikatif supaya kita bisa menghadapi pandemi, kemudian dengan situasi sosial dan physical distancing ini jauh lebih produktif. Sebagai contoh di sini saya munculkan gambar ya, microwave. Tentunya teknologi ini sudah tidak asing karena hampir semua masyarakat Indonesia sudah terbiasa. Padahal kalau kita lihat runtut ke belakang perjalanannya, kita ingat dulu pada waktu kita kecil, pada waktu kita hidup di desa mungkin, orang tua kita atau nenek kita harus memasak dengan menggunakan tungku, membakar kayu, kemudian setelah itu kita harus berubah dari kayu, berubah menjadi teknologi yang berbahan bakar minyak, dikarenakan sekarang kita sudah harus menggunakan teknologi yang lebih lebih beradaptasi dengan kecepatan, dengan ramah lingkungan dan sebagainya, maka sekarang kita menggunakan microwave merupakan salah satu solusi. Nah, ini tentunya memang dalam penggunaan teknologi microwave tidak semudah yang kita bayangkan ya. Banyak perubahan-perubahan, banyak hal-hal yang membuat kita stres, membuat kita harus beradaptasi. Tetapi sekarang hampir mungkin setiap orang sudah terbiasa dan teknologi ini sudah mulai terbeli dan dengan harga yang cukup ekonomis sekarang kita bisa dapatkan. Selanjutnya bagaimana kita berinteraksi sosial ya. Pada waktu dulu kalau kita ketemu dengan keluarga harus mudik, kemudian harus berjabat tangan, berpelukan badan, berdekatan badan, mungkin cium pipi kanan dan kiri dan sebagainya. Sekarang kita dalam segala lini kita harus menjaga jarak.
Kenapa kita harus menjaga jarak? Karena memang kita harus bertanggung jawab secara positif supaya apa? Supaya kita tetap tidak menjadi sumber penularan COVID-19. Kemudian selanjutnya dalam waktu saat kita diskusi, pada saat kita berinteraksi secara intelektual, kita juga menggunakan metode-metode online, di mana sekarang kita bisa berada di manapun. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sekarang juga berada di seluruh Indonesia dan kita bisa bertemu dalam suatu platform yang sama. Nah, ini tentunya perubahan-perubahan yang memang kita harus siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus jalani. Selanjutnya memang tidak mudah ya untuk menjadi untuk berubah ke situasi zona nyaman, ke situasi zona nyaman baru. Padahal orang yang secara positif atau secara dia memiliki mental yang baik, diharapkan dia mampu menciptakan zona nyaman yang lebih baik daripada yang dahulu. Saya mengutip quote dari Abraham Maslow, dia bilang begini, in any given moment, we have two options, to step forward into growth or step back into safety. Jadi kita dihadapkan pada situasi pilihan, kita tetap berada di suatu zona nyaman atau kita merubah situasi yang baru sehingga situasi yang baru ini menjadi jauh lebih nyaman daripada situasi sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada perjalanan kita yang kedua, sikap terhadap perubahan. Tentunya ketika kita pertama kali mendengarkan kata-kata social dan physical distancing, reaksinya bagaimana? Saya yakin banyak sekali. Ada reaksi marah, ada reaksi stres, ada reaksi cemas, kemudian belum lagi kita yang terbiasa hidup di kantor, kemudian kita menghadapi situasi yang formal, sekarang kita dihadapkan bagaimana kita bisa mix situasi yang informal dan formal menjadi sesuatu yang sangat produktif. Tetapi apakah ini menjadi kendala buat kita? Seharusnya itu tidak. Karena saat ini kita sedang dihadapkan pada situasi yang penuh opportunity supaya kita menghadapi atau menjalankan inovasi tertentu. Memang kalau kita lihat perubahan-perubahan ini seperti dua mata sisi uang atau seperti yin and yang. Tentu ada yang hal buruk, ada yang baik. Tentunya kalau kita lebih positif, kita tidak akan lebih fokus kepada sesuatu yang buruk. Kita akan mengurangi yang buruk dan kita lebih fokus kepada sesuatu yang positif dan sesuatu yang lebih baik. Selanjutnya, perubahan itu adalah aksi, bukan hanya knowledge. Jadi saya harapkan tadi saya berharap kita tidak hanya berhenti pada sesi pemahaman tentang teoritis saja atau tentang sesuatu hal yang lain, tetapi juga adanya suatu aksi, suatu tindakan. Nah, suatu tindakan atau aksi ini tentunya akan lebih bagus jika kita akan ada juga knowledge atau skill tertentu bagaimana kita mengelola dan memanajemen perubahan dan stres yang ada. Selanjutnya ada 3 tahapan yang dilalui ketika kita melakukan suatu perubahan. Di sini ada fase awal. Fase awal itu adalah fase di mana kita mungkin 2-3 bulan yang lalu itu perlu mengenal perubahan. Seperti halnya kita berada di platform ini. Kita belajar bagaimana menggunakan platform, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kita menjalankan hubungan sosial yang lekat, meskipun kita secara fisik berjauhan. Tentunya setelah 2-3 bulan yang lalu, kita sudah melewati fase pertengahan, yaitu middle yang biasa disebut dengan middle neutral zone. Saat kita dihadapkan pada suatu pilihan, kita akan berbuat sesuatu yang positif, atau kita akan justru bergerak mundur dan kita mengalami suatu kondisi psikologis yang tidak baik. Nah tentunya semoga saat ini kita sudah masuk ke fase akhir, di mana kita sudah keluar dari zona nyaman yang terdahulu, kita keluar kepada zona nyaman yang baru, kemudian menciptakan zona nyaman yang baru, sehingga menciptakan opportunity, menciptakan suatu
inovasi-inovasi yang positif, yang berdaya guna, tidak hanya buat kita, tetapi juga buat lingkungan terdekat kita, baik keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, silakan kalau Bapak Ibu sekalian ada sharing bagaimana melewati fase-fase ini dengan cara menulis sharing, kemudian nanti akan dikelola oleh moderator. Selanjutnya, kita mengenal apa itu perubahan. Nah, sebetulnya seperti tadi saya sampaikan, memang kita tidak merasa sendirian. Dari perubahan-perubahan yang ada ini reaksinya bermacam-macam. Ada yang sedih, ada yang marah, ada yang gembira, ada yang exciting, ada yang ya biasa-biasa saja. Tetapi saya berharap bahwa ini adalah kita termasuk pada kelompok-kelompok yang exciting. Exciting untuk apa? Untuk melakukan suatu perubahan yang lebih positif dan lebih produktif.